Jimmer Scanner di sini dan selamat datang di dunia virtual. Setelah video kemarin aku membahas mengenai dotcom bubble yang terjadi tahun 98 sampai tahun 2000. Apakah peristiwa ini akan terulang lagi di hari ini atau tahun 2022 ya? Banyak berita atau banyak media massa yang menyatakan bahwa startup di ujung jurang. Seperti halnya yang ada di judul, mari kita bahas mengenai startup. Apa kabar? Salah satu raksasa e-commerce Asia Tenggara yakni Shopee dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada skala besar. PHK ini akan terjadi di beberapa pasar utama Shopee termasuk di Indonesia. Sebelum aku membahas lebih banyak lagi tentang masalah startup ini, bagaimana kabarnya atau bagaimana analisa saya untuk mempredik ya, menganalisa prediksi startup ini bakal kayak gimana di dunia perusahaan. Mungkin bagiku ya, ini pendapat pribadi atau opini pribadi bahwa perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan yang emang bener-bener mulai dari nol. Maksudnya gini, dia apa-apa itu langsung dari nol. Misal dia mulai UMKM, kemudian naik ke CV, kemudian langsung ke PT. Jadi anggap aja sebagai perusahaan konvensional. Nah, perusahaan startup ini mereka itu mencari inovasi baru yang belum ada pasarnya, atau mereka itu masih mencari pasarnya itu ada di mana. Di saat R&D ini, para startup itu akan lebih mementingkan valuasi pasar mereka, atau lebih tepatnya itu gimana orang-orang itu memandang mereka itu lebih satu tingkat di atas para kompetitornya, dengan cara entah itu menggunakan voucher, entah itu menggunakan promo, entah itu menggunakan apapun yang gimana caranya untuk menaikkan evaluasi pasar mereka. Itu mungkin bagiku mengenai startup dan perusahaan konvensional. Kalau ada salah pengertian, silahkan kita diskusikan di komentar. Ya, menurutku startup dengan perusahaan konvensional ya perbedaannya seperti itu aja. Lebih tepatnya startup itu mulainya dari atas, sedangkan konvensional itu mulainya dari bawah. Jadi pondasinya itu sangat berbeda. Itu menurutku. Kita masuk mengenai apa yang terjadi atau awal mula mengenai startup bangkrut ini. Jadi gini, seperti dotcom bubble, pasti ada yang namanya faktor utama pemicu dari fenomena yang akan terjadi. Seperti dotcom bubble, mereka itu memiliki faktor pemicu untuk fenomena ini bisa terjadi, dan itu pun terjadi sama dengan apa yang ada sekarang, yaitu startup yang mulai blunder. Gini, kalau dulu perbedaannya dulu dotcom bubble dengan hari ini itu cuma dotcom bubble, sekali lagi dotcom bubble itu mereka itu memiliki visi misi yang jelas tapi actionnya yang nggak ada, atau cita-cita mereka itu besar, cita-cita itu harapan mereka itu besar, tapi actionnya tidak ada. Yang terpenting adalah menumpuk uang agar mereka bisa kaya. Itu waktu dotcom bubble. Sedangkan untuk hari ini itu tujuannya itu jelas, visi misinya jelas, cuma mereka mengejar evaluasi pasar, di mana kualitas atau kuantitas ya, pokoknya akhirnya visi misi mereka itu nggak begitu efisien. Jadi mereka itu mengejar evaluasi pasar. Akhirnya apa yang mereka lakukan atau perusahaan yang mereka lakukan atau startup yang lakukan hari ini itu tidak efektif. Jadi yang dilakukan oleh startup ini itu tidak efektif. Akhirnya ada masalah keuangan, masalah
karyawan, masalah dan lain-lain, atau lebih tepatnya mereka itu rusak dari dalam. Nah, perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan-perusahaan konvensional itu kemungkinan besar itu dari luar, bukan dari internal. Tapi kalau startup udah pasti dari internal. Ya bukan sudah pasti juga sih, cuma kebanyakan dari internal. Entah itu membiayai atau menggaji karyawannya yang terlalu fantastis atau membakar-bakar uang untuk promo dan voucher dan lain-lain. Inilah yang membuat startup menjadi di ujung jurang. So, untuk para startup, untuk kalian, bangunlah fondasi yang lebih kokoh agar ketika nanti kalian mulai collab, kalian memiliki fondasi yang benar-benar kokoh, dalam artian tangguh untuk menjaga kalian itu tetap berdiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, kemudian KFC, terus Starbucks. Nah, orang-orang ini itu memperbesar atau mengokohkan fondasi mereka atau perusahaan-perusahaan mereka agar ketika nanti ada sedikit masalah atau sedang mau collab, mereka bisa bangkit lagi. Bukan sebaliknya, yaitu meninggikan tiang namun tidak memperhatikan fondasi, maka siap-siap ketika udah di atas, jalan satu-satunya adalah lompat atau terjun bebas. Video kedua ini atau video part kedua mengenai .com bubble udah selesai. Mungkin kalau nggak ada manfaatnya ya itu urusan kalian. Yang terpenting aku pengen cerita saja. Nantikan terus video-video selanjutnya. Apalagi ya. Ya semoga kalian selalu bahagia dan salam sukses.